Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, iblis selalu mengintai manusia agar terjebak dalam perbuatan dosa. Para iblis bahkan mengincar manusia hingga ke masjid. Akan tetapi, iblis ternyata lebih takut pada orang yang tidur di masjid dibanding orang yang lagi menunaikan ibadah sholat. Lantas, apakah memang ada manusia yang ditakuti iblis? Orang seperti apa yang ditakuti iblis? Mengapa iblis lebih takut pada orang tidur di masjid dibanding orang yang sholat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apakah memang ada manusia yang ditakuti iblis? Sama dengan manusia, iblis juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, manusia bisa dilihat oleh iblis, sementara iblis menjadi makhluk yang tak kasat mata bagi manusia. Hal tersebutlah yang membuat kita berpikir bahwa iblis sama sekali tidak punya rasa takut terhadap manusia. Apalagi, iblis memang punya misi untuk mengganggu manusia agar berbuat dosa. Jangan salah, karena di antara manusia ada sosok yang sangat ditakuti oleh iblis. Ia adalah Umar bin Khattab. Umar memang terkenal sebagai sosok yang berani juga bijaksana. Maka tak hanya orang kafir Quraisy yang takut pada Umar. Setan dari bangsa jin juga memilih kabur apabila bertemu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu, wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana, lalu masuk Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Dia masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya." Hadis tersebut menggambarkan bagaimana Umar sangat ditakuti. Bahkan iblis pun sangat takut apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan, kecuali dia akan mencari jalan yang lain yang tidak engkau lalui." Dalam hadis lain menggambarkan bagaimana setan lari ketika hendak bertemu dengan Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Penyebab takutnya setan kepada Umar tentu bukan hanya dikarenakan keberaniannya. Umar dikenal memilih iman yang kokoh dan tidak mau terperdaya oleh urusan dunia. Itulah mengapa iblis sangat takut dengan Umar, sosok pemimpin dengan ilmu dan keimanan yang kokoh. Alasan iblis takut pada orang yang berilmu? Iblis memang takut pada Umar bin Khattab, namun ternyata secara umum iblis lebih takut pada orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin sholat. Diriwayatkan bahwa seorang yang rajin ibadah dari kalangan Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di biarannya yang terletak di atas gunung. Sesekali ia keluar dari tempat ibadahnya berkeliling merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela berkeliling, orang yang soleh tersebut melihat di jalan sosok manusia yang menebarkan bau tidak sedap darinya. Namun sosok saleh itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga dia terlindungi dari tercium bau yang tak sedap itu. Ketika setan itu menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki solih yang memberi nasihat, setan berkata kepadanya, "Sungguh amal-amal kebaikanmu telah menguap dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam semisal kamu." Ketika wajah si ahli ibadah terlihat sedih, setan pun pura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat. "Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberi nasihat kepadamu agar engkau mencari tikus gunung, lalu engkau gantungkan tikus itu di lehermu, seraya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupmu." Si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan nasihat setan yang sengaja mencari kesempatan ini. Selanjutnya, ia memburu tikus gunung, lalu terus-menerus beribadah dengan membawa najis dari 60 tahun sampai dia meninggal dunia. Sayangnya, semua ibadahnya pun sia-sia. Dalam riwayat lain, diceritakan bagaimana orang yang berilmu mampu terhindar dari godaan iblis. Diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, bahwa pada suatu hari, beliau sedang berjalan di tempat lapang. Tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk. Kemudian dia mendengar suara memanggil, "Wahai Abdul Qadir, saya adalah Rabbmu. Sungguh telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram." Lantas Abdul Qadir berkata,
Lenyaplah kau, wahai makhluk terkutuk. Seketika itu, cahaya tersebut berubah menjadi gelap. Tiba-tiba muncul suara mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, sungguh engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Robmu dan ilmu fikihmu. Sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang dari kalangan ahli ibadah senior dengan cara seperti ini. Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkanmu seperti mereka." Sungguh, dari kisah ini memberikan pelajaran bahwa iblis lebih takut pada orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Lalu mengapa iblis lebih takut pada orang yang tidur di masjid dibanding yang sholat? Dari kisah yang telah dibahas sebelumnya, dapat kita pahami bahwa iblis benar-benar lebih takut pada orang yang berilmu dibanding orang yang rajin ibadah. Maka tentu kita penasaran, alasan mengapa iblis lebih takut pada orang yang tidur di masjid dibanding orang yang lagi sholat. Terdapat sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW hendak memasuki masjid. Alangkah terkejutnya Rasulullah karena tepat di samping pintu masjid, Rasulullah melihat sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas. Ternyata ia adalah iblis laknatullah. Ketika Rasulullah SAW melihat ke dalam masjid, terdapat 2 orang di sana. Namun 1 orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan yang satunya tampak tengah tertidur pulas dekat pintu. Iblis itu tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu, tapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Rasulullah SAW pun semakin keheranan. Lantas Rasulullah bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang tengah sholat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah SAW. Ia pun dengan gamblang menguraikan alasannya. "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tumakninah, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan perkataannya, "Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi." Iblis menjelaskan dalam ketakutan. Rasulullah SAW mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan iblis. Beliau semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pun teringat ia pernah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu. Jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatnya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Namun dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta dimilikinya. Sahabat beriman, begitu pentingnya ilmu dalam kita menjalankan kehidupan agar terhindar dari godaan iblis. Itulah mengapa Islam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.